Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuliana Junaid dari kelas B, nomor induk mahasiswa 1802361201091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang metode dan cara penilaian keputusan investasi. Di sini terdapat 4 metode. Yang pertama itu metode payback, di mana jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode paybacknya akan lebih memudahkan kita dengan cara membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Terus yang kedua metode net present value, di mana arus kas bersih yang diterima dari setiap atau dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang. Arus kas bersih atau di mana cost of capital sebagai diskon rate-nya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Dan yang selanjutnya metode ketiga yaitu metode internal rate of return, adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Dan yang keempat metode profitability index, yaitu rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Di sini selanjutnya terdapat contoh kasus oleh PT Mandiri yang melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, di mana investasinya yaitu sejumlah 5 miliar dan modal kerjanya 1 miliar, pengembalian tingkat bunganya 20%. Perkiraan labanya 5 tahun itu bermacam-macam, dari 950 juta, 1,1 juta, dan 1,250 juta, 1,400 juta, dan 1,650 juta. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel serta memperhitungkan dari beberapa metode yang sudah tadi saya jelaskan. Saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, di mana penyusutan mempunyai rumus investasi dikurang modal kerja dibagi dengan umur ekonomis, di mana jika dimasukkan ke dalam rumus penyusutan sama dengan 5 miliar dari biaya investasi dikurang 1 miliar dari biaya modal kerja, kemudian dibagi dengan 5 tahun dari umur ekonomis, sama dengan Rp800.000. Kemudian dari tabel tersebut dapat dijelaskan dari tahun 2004 sampai 2008, di mana pada tahun 2004 perkiraan labanya 950.000, penyusutannya 800.000, kemudian kas bersihnya 1.750.000. Kas bersih tersebut didapat dari hasil penjumlahan perkiraan laba dengan penyusutan. Kemudian diskon faktornya 0,833 didapat dari 1 dibagi 1,2 sehingga mendapatkan 0,833. Kemudian PVF kas bersihnya sejumlah Rp1.457.750 didapat dari hasil kali 950.000 dikalikan dengan diskon faktornya yaitu 0,833. Kemudian pada tahun 2005 perkiraan laba yaitu Rp1.100.000. Penyusutannya masih tetap Rp800.000, kemudian kas bersihnya Rp1.900.000 didapat dari penjumlahan Rp1.100.000 ditambah dengan penyusutannya Rp800.000, jadi mendapatkan Rp1.900.000. Kemudian diskon faktornya 0,694 didapat dari 1 dibagi 1,2 pangkat 2. Itulah hasilnya 0,694. Kemudian PVF kas bersihnya Rp1.318.600.000 didapat dari hasil kali Rp1.100.000 dikali dengan 0,694. Kemudian pada tahun 2006 Rp1.250.000, penyusutannya Rp800.000, kemudian kas bersihnya Rp2.050.000 didapat dari hasil penjumlahan perkiraan laba yaitu Rp1.250.000 dijumlahkan dengan biaya penyusutannya yaitu Rp800.000, jadi menghasilkan Rp2.050.000. Kemudian diskon faktornya 0,579 didapat dari
1 dibagi 1,2 pangkat 3 sehingga hasilnya 0,579. Kemudian PVF kas bersihnya yaitu Rp1.186.950 didapat dari hasil kali 1.250.000 dikalikan dengan 0,579, maka hasilnya Rp1.186.950. Kemudian pada tahun 2007 perkiraan labanya Rp1.400.000, kemudian penyusutannya Rp800.000. Kemudian kas bersih Rp2.200.000 didapatkan dari perkiraan laba ditambah dengan penyusutannya yaitu Rp1.400.000 ditambah dengan Rp800.000 sehingga mendapatkan Rp2.200.000. Kemudian diskon faktornya 0,482 didapat dari 1 dibagi 1,2 pangkat 3. Itulah mendapatkan 0,482. Kemudian PVF kas bersihnya Rp1.060.400 didapat dari hasil kali 1.400.000 dikalikan dengan 0,482 sehingga hasilnya Rp1.060.400. Kemudian pada tahun 2008 perkiraan labanya Rp1.650.000. Kemudian penyusutannya Rp800.000 dan kas bersihnya Rp2.450.000 didapat dari hasil penjumlahan perkiraan laba sebesar Rp1.650.000 kemudian ditambahkan dengan penyusutannya Rp800.000 sehingga mendapatkan kas bersih tersebut senilai Rp2.450.000. Kemudian diskon faktornya 0,402 didapat dari 1 dibagi 1,2 pangkat 5 sehingga mendapatkan 0,402. Kemudian PVF kas bersihnya sama dengan Rp984.900 didapat dari penjumlahan hasil kali Rp1.650.000 dikali dengan 0,402 sehingga mendapatkan Rp984.900 sehingga jumlah present value kas bersihnya yaitu Rp60.086.000. Selanjutnya payback period. Artinya metode payback period atau PPP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Pada payback period terdapat dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam masa pengembalian investasi. Selanjutnya, apabila kas bersih setiap tahun sama, maka payback periodnya yaitu sama dengan rumusnya investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Misalnya contohnya jika PT Mandiri mempunyai kas bersih yang sama yaitu senilai 2,5 miliar, maka PP-nya sama dengan payback period sama dengan 5 miliar dibagi 2,5 miliar dikali dengan 12 bulan sama dengan 24 bulan atau sama dengan 2 tahun. Kemudian apabila kas bersih berbeda setiap tahunnya, maka payback periodnya dapat dicari dengan cara investasinya misalnya 5 miliar. Kemudian kas bersih tahun pertama yaitu 1,750 miliar dibagi dengan 3,250 miliar. 3,250 miliar tersebut didapat dari hasil pengurangan 5 miliar dikurang dengan 1,750 miliar. Kemudian kas bersih tahun kedua 1,900 miliar dibagi dengan 1,350 miliar. 1,350 miliar tersebut didapat dari pengurangan 3,250 miliar dikurang dengan 1,900 miliar. Nah, sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu payback periodnya sama dengan 1,350 miliar dikurang dengan 2,50 miliar dikalikan dengan 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan.
Net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi atau capital outlay selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PVF tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Apabila diasumsikan tingkat pengembalian yang diinginkan atau cost of capitalnya adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu yang pertama, jika kas bersih setiap tahun sama atau dalam jutaan. NPV sama dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 dijumlahkan dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 dijumlahkan dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 3 dijumlahkan dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 dijumlahkan dengan 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 5 kemudian dibagi dengan 500.000. Hasilnya NPV-nya sama dengan 7.475 miliar dikurang dengan 5 miliar. 7.475 miliar tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan NPV di atas yang sudah saya sebutkan, kemudian dikurang dengan 5 miliar sama dengan 2,475 miliar. Hitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Kas bersihnya 2.500.000 pada tahun 2004, diskon faktornya 0,833, PVF kas bersihnya 2.082.500. Kemudian pada tahun 2005 kas bersihnya 2.500.000 rupiah, diskon faktornya 0,694, kemudian PVF kas bersihnya 1.735.000 rupiah didapat dari hasil kali kas bersih dikalikan dengan diskon faktornya. Kemudian 2006 2 juta kas bersihnya 2.500.000, kemudian diskon faktornya 0,579. Kemudian PVF kas bersihnya 1.447.500 didapat juga dari hasil kali kas bersih dikalikan dengan diskon faktor. Kemudian pada tahun 2007 kas bersihnya 2.500.000 rupiah, diskon faktornya 0,482. Kemudian PVF kas bersihnya 1.205.000 rupiah didapat dari hasil kali kas bersih dikalikan juga dengan diskon faktornya. Kemudian yang terakhir pada tahun 2008 kas bersihnya 2.500.000 rupiah, kemudian diskon faktornya 0,402, PVF kas bersihnya 1.005.000 rupiah didapat dari hasil kali kas bersih dikalikan dengan diskon faktornya. Jadi total PVF kas bersih dalam rupiah dalam ribuan yaitu 7.475.000 rupiah. Kemudian kalau total PVF kas bersih sama dengan 7,475 miliar. Kemudian total PVF investasinya 5 miliar rupiah. NPV-nya sama dengan 2,475 miliar. Didapat dari hasil pengurangan 7,475 miliar dikurang dengan 5 miliar, hasilnya sama dengan 2,475 miliar. Jika kas bersih setiap tahun berbeda seperti contoh di atas, jadi NPV-nya 1.750 ditambah dengan 1.900, kemudian ditambahkan lagi dengan 2.050.000, kemudian ditambahkan lagi dengan 2.200.000 dan kemudian ditambahkan lagi dengan 2.450. Angka tersebut didapatkan yang dari soal yang sudah ditentukan dari kas bersih yang berbeda. Kemudian dikurangi dengan 5 miliar. Dalam tabel tersebut sudah saya jelaskan seperti slide sebelumnya. Untuk mendapatkan kas bersihnya kita harus menjumlahkan perkiraan laba dengan penyusutannya untuk mendapatkan kas bersih. Untuk mendapatkan diskon faktornya kita harus membagi 1 dibagi dengan 1,2. Terus untuk mendapatkan PVF kas bersihnya kita harus mengalikan perkiraan laba dengan diskon faktornya sehingga mendapatkan PVF kas bersih. Jadi jumlah kas bersih present value 6.008.600 rupiah. Total
PF investasi 5 juta rupiah dan IPF-nya 1.008.600 rupiah. Selanjutnya, Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Yang pertama, IRR sama dengan tingkat bunga 1 ditambah dengan net present value 1 dibagi net present value 1 dikurang net present value 2 dikalikan dengan tingkat bunga 2 dikurang dengan tingkat bunga 1. Cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2.070.000 dalam jutaan atau rupiah. Di sini kita membagi yaitu 1.750.000 ditambah 1.900.000 ditambah 2.050.000 ditambah 2.200.000 ditambah dengan 2.450.000 kemudian dibagi dengan 500.000 sama dengan 2.070.000. Perkiraan besar period payback-nya yaitu payback period sama dengan 500 dibagi dengan 2.070.000 sama dengan 2,416.000. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga 2,416 adalah 2,436 adalah 30%. Kemudian secara subjektif setiap diskon kita kurang 2% menjadi 28% sehingga IPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel perhitungan IPF kas DF 28% dalam ribuan. Tahun pertama kas bersihnya 1.750.000 rupiah, diskon faktornya 28% jadi 0,781. PVF kas bersihnya 1.366.750 rupiah. Kemudian yang kedua kas bersihnya 1.900.000 rupiah, diskon faktornya 28% menjadi 0,610. Kemudian PVF kas bersihnya 1.159.000 rupiah. Kemudian tahun ketiga kas bersihnya 2.050.000 rupiah, diskon faktornya 0,477. Kemudian kas bersihnya 977.850 rupiah. Kemudian pada tahun keempat kas bersihnya 2.200.000 rupiah, diskon faktornya 0,373. PVF kas bersihnya 820.000 rupiah dan yang tahun terakhir tahun kelima yaitu kas bersihnya 2.450.000 rupiah, diskon faktornya 0,291 dan PVF kas bersihnya 712.950 rupiah. Jadi total PVF kas bersihnya yaitu 5.037.150 rupiah. Kemudian dikurang dengan 5 juta sama dengan 37.150 rupiah. Kemudian untuk diskon faktor 29%-nya IPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Perhitungan IPF dengan diskon faktor 29% dalam ribuan. Dari tahun pertama kas bersihnya 1.750.000 rupiah, diskon faktornya 0,775 dan PVF kas bersihnya 1.356.250 rupiah. Kemudian kas bersihnya 1.900.000 rupiah, diskon faktornya 0,601 dan PVF kas bersihnya 1.141.900. Kemudian pada tahun ketiga kas bersihnya 2.050.000 rupiah, kemudian diskon faktornya 0,466, kemudian PVF kas bersihnya 955.300 rupiah. Kemudian pada tahun keempat kas bersihnya 2.200.000, diskon faktornya 0,361 dan PVF kas bersihnya 794.200. Dan pada tahun terakhir kas bersihnya 2.450.000 rupiah, kemudian diskon faktornya 0,280 dan PVF kas bersihnya 686.000 rupiah. Jadi total PVF kas bersih sama dengan 4.933.650 rupiah. Tabel IPF dengan diskon faktor 28% dan 29%. Di sini tabel ini digabungkan dari seperti pada slide sebelumnya. Di sini PVF kas bersihnya total PVF kas bersihnya 5.037.150 rupiah dan total PVF investasinya 5 juta rupiah. Pada bunga 29%, total PVF kas bersihnya 4.933.650
Rp650, total PF investasinya Rp5 juta, dan diskon faktornya menjadi C1, dan pada bunga pada bunga 29%, diskon faktornya menjadi C2. Angka Rp5.037.150 didapat dari bunga 28%, total PVF kas bersihnya. Kemudian Rp4.933.650 didapat dari bunga 29% dari total PVF kas bersihnya. IRR sama dengan 28 ditambah 0,359% sama dengan 28,359%, dibulatkan menjadi 28,4%. Kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan tingkat bunga 1 dikurang dengan NPF 1 dikalikan dengan tingkat bunga 2 dikurang tingkat bunga 1 dibagi NPF 2 dikurang NPF 1. Ini untuk mencari NPF positif dan NPF negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang telah tertera pada tabel di bawah. Tabel NPF dengan suku bunga 28% dan 29%. Seperti tadi, seperti slide sebelumnya, pada bunga 28% total PVF kas bersihnya Rp5.037.150. Total PF investasinya Rp5 juta. Kemudian pada bunga 29%, total PVF kas bersihnya Rp4.933.650. Kemudian total PVF investasinya sama dengan Rp5 juta. Diskon faktor pada bunga 28% menjadi C1, dan kemudian diskon faktor pada bunga 29% menjadi C2. Dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. P1 28%, C1-nya 37.150. Kemudian P2 29%, C2-nya sama dengan min 66,350. IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1. Kemudian IRR-nya sama dengan dimasukkan dalam angka 28 dikurang 37,150 dikali 29 dikurang 28 dibagi min 66 dikali 350 dikurang 37,150. IRR sama dengan 28 ditambah 37,150 dibagi 103,500 sama dengan 28,359% atau dibulatkan menjadi 28,4%. Kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Kemudian jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Profitability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Di atas dengan kas bersih yang sama, PI sama dengan 7,475 miliar dibagi dengan 5 miliar dikali dengan 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Kemudian dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda, yaitu PI sama dengan 6,8600 miliar dibagi dengan 5 miliar dikali dengan 100% sama dengan 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Kesimpulannya, apabila PI lebih besar dari I maka diterima, apabila PI lebih kecil dari I maka ditolak. Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Yang pertama, kelebihan metode payback period. Metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari satu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Kelemahannya, tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback, sedangkan dengan NPF masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek.
Kedua, metode net present value. Kelebihannya memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPF yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Yang ketiga, metode internal rate of return. Kelebihannya, apabila internal rate of return lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil, diterima. Kelemahannya, secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan NPF. Yang keempat, metode Profitability Index. Kelebihannya, selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPF dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kemudian kelemahannya, untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitungkan NPF, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPF. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.